Anda tahu Archimedes? Satu waktu Archimedes lagi nulis formula matematik di halaman rumahnya tuh. Dia lagi nyoret-nyoret. Lalu datang utusan dari istana. Archimedes, kamu dipanggil oleh raja. Archimedes diam, dia masih nulis-nulis. Dua kali, hai Archimedes, raja memanggilmu sekarang di istana. Mungkin ada reshuffle kali itu. Archimedes acuhkan, karena dia anggap utusan raja itu mengerti apa yang sedang dia tulis. Hitungan ketiga, Archimedes tidak beranjak dari interest dia, fokus dia untuk nulis formula matematik. Utusan raja itu kesel, dipenggal kepalanya. Archimedes tewas karena dipenggal kepalanya ketika dia lagi membuat formula akademik yang sekarang memungkinkan banyak paten. Jadi kalau demokrasinya nggak ada, ilmu pengetahuan tidak mungkin bertumbuh. Begitu banyak utusan istana yang nggak ngerti ilmu pengetahuan tapi ngoceh, melarang ini melarang itu. Beruntung ada Supratman. Karena namanya aja Supratman. Supra artinya di atas, man artinya man. Dia udah lebih dari Superman. Dia dalam menerobos kebuntuan ini. Jadi tetap kita memerlukan community of thought di dalam dunia kampus dan memerlukan keterbukaan maksimal. Jadi hanya kalau ada community of thought dan demokrasi mengasuh community of thought itu, dimungkinkan pertengkaran pikiran. Itu namanya demokrasi, bahkan disebut lebih lengkap deliberatif demokrasi. Disengaja untuk bertengkar itu. Bukan sekedar demokrasi yang ada pemilu, ada parlemen, ada kabinet, ada kehakiman, yaitu lembaga-lembaga demokrasi. Tetapi tidak ada likuiditas pikiran di situ. Karena itu kita pastikan demokrasi yang disebut demokrasi kalau ada deliberatifnya di situ, ada upaya untuk saling membicarakan. Nah kalau demokrasi berhasil, percakapan akademis tidak terganggu, formula-formula bisa dihasilkan dari pikiran bermutu, kita akan lampaui yang diterangin tadi oleh Pak Gita. Tapi dengan satu asumsi bahwa ada kesepakatan untuk memelihara suhu berpikir, dan itu cuma itu intinya. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang, governed by the people, for the people, bukan. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Wamen Disdik Saintek Republik Indonesia, saya memiliki pertanyaan. Kan ada beberapa kampus tuh yang belajar hacking lah istilahnya. Nah, kenapa gak semua kampus tuh belajar hacking gitu? Nah, habis itu bagaimana? Kan tadi Bu Stella juga ngasih materi tentang lead the market. Nah, aku juga punya pertanyaan. Bagaimana cara kita siswa dan mahasiswa untuk meng-lead market menggunakan artificial intelligence ini yang sedang berkembang pesat-pesatnya di tahun 2026 ini? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Yang pertama, kampus tidak diatur oleh kementerian. Kalau ditanya secara seorang akademisi yang juga seorang dosen, apakah kita perlu mengajarkan hacking di setiap kampus? Jawaban saya pasti kita perlu mengajarkan ilmu-ilmu yang ada. Ya. Nah, pertanyaannya apakah tepat dinamakannya hacking gitu. Karena kalau hacking itu saya tujuannya untuk menghack. Tapi apakah mungkin jadi yang harus ditanyakan ilmu apa yang mau diajarkan
Bagaimana itu menggunakannya, tentu saja itu kembali tadi kepada akhlak kita. Sebaik-baiknya ilmu itu digunakan untuk kebaikan manusia. Tetapi ilmunya harus diajarkan, apapun itu ilmunya, itu harus kita ketahui dan kita ajarkan bersama. Bagaimana kita sebagai siswa untuk lead the market, memimpin pasar? Ya, ada satu jawaban yang filosofis tapi sangat pragmatis, harus bisa mempunyai pemikiran riset, research mindset. Karena untuk melahirkan inovasi itu menanyakan sesuatu yang baru. Saya akan anjurkan jangan dipikirkan artificial intelligence-nya. Karena begitu adik memikirkan artificial intelligence-nya, berarti adik bukan memikirkan pertanyaannya dahulu, tapi memikirkan alat metodenya dahulu. Seorang pemikir, seorang ilmuwan yang akan melahirkan inovasi harus memikirkan pertanyaannya dahulu. Setelah itu pertanyaannya dipikir baik-baik, baru kita harus bisa memikirkan, kalau ilmuwan, menjawabnya secara sistematis. Terakhir sekali, ini bukanlah kata-kata yang indah, yang hanya bilang, oke, semuanya bagus, tidak. Saya akan, kalau boleh, menceritakan secara personal. Adik sangat tahu tentang cyber security, artificial intelligence, pasti pernah sudah mendengar tentang Anthropic. Yes, tahu. Anthropic baru-baru ini sangat terkenal ya, karena bukan saja sahamnya naik luar biasa, jadi secara industri sangat cuan, tetapi juga membuat pemikiran moral, membuat keputusan moral dan akhlak yang menolak bahwa alatnya dipakai untuk surveillance tanpa ditanyakan. Ini mau saya ceritakan kenapa? Karena dia kawan, ilmuwan murni. Dan dari situlah lahir itu seperti cloud, tapi juga tadi lahir pemikiran moral yang berakhlak untuk tidak menggunakannya untuk makan siang. Wow. Jadi ini adalah contoh nyata, jangan dipikir kalau kita bisa mengerti riset, kita harus hanya bisa menjadi peneliti. Tidak, di kampus satu-satunya wahana yang kalian bisa mendapatkan ilmu bagaimana bisa mempunyai pemikiran riset dari dosen-dosen kalian. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya, setelah itu sangat susah untuk didapat, kalian akan menjadi berhasil apapun bidangnya. Peneliti, pemerintah maupun industri, atau yang paling keren seperti Bang Rocky. Oke, saya senang karena yang muda itu mengambil risiko untuk mendahului yang tua. Jadi tadi kita percaya bahwa sumber daya kita berlimpah, bahkan jerami bisa jadi biomasa, bisa jadi energi. Kita punya ubi namanya ketela bisa juga jadi bahan bakar. Tapi dari aset menjadi riset itu seperti ketela menjadi stella. Harus ada metodologi. Tapi sekali lagi teman-teman, bagus. Tadi nama alkini waktu saya belajar kimia ada tabel periodik, tabel kimia itu. Dan saya anggap kalian itu lebih ringan dari helium. Pikiran kalian itu betul-betul menghasilkan mutu. Jadi dalam tabel kimia kalian tempatnya di atas helium. Sementara banyak orang yang punya kesempatan di kekuasaan tapi statusnya itu logam berat. Apa tuh? Misalnya plumbum. Plumbum itu bagus buat bikin aki ya, buat bikin aki mobil, plumbum, timah, tapi dia beracun. Jadi silakan kalian pilih, mau jadi helium atau jadi plumbum. Ini harus juga menjadi publikasi yang berkualitas, karena bukan mengenai publikasinya, tetapi publikasi adalah alat informasi. Kalau tidak diinformasikan ke orang banyak, tidak akan ada yang tahu dari industri mau pakai temuan adik-adik sekalian. Jadi jangan lagi kita pikir publikasi itu sekadar publikasi. Publikasi yang bagus itu adalah, publikasi adalah alat diseminasi informasi. Ayo kita buat itu agar semua yang bagus-bagus, yang hebat-hebat dari para pemikir kita itu diketahui oleh masyarakat banyak.